Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali Sapa Sukabumi kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini. Dan saudara, jika kita berbicara tentang kondisi saat ini di masa pandemi COVID-19 yang memang sangat mempengaruhi berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Dan banyak sekolah-sekolah yang justru tidak melakukan pendidikan secara tatap muka dan melakukan pendidikan secara daring. Tapi bagaimanakah jika itu dilakukan pada saat di Sekolah Kepolisian Republik Indonesia? Bersama saya Nenden Muslihat, dan kali ini saya sudah bersama Bapak Brigjen Mardias Kusiduhananto. Saya manggilnya apa nih Pak? Bapak kah? Boleh, Atau Akang boleh, boleh, Bapak boleh. Iya, dan ini saudara, seperti yang memang berita yang sudah beredar mungkin sebelumnya ya, itu terkait pada saat masa awal-awal COVID-19 ya Pak ya. Jadi pada saat itu ada 300 siswa Stupa Sukabumi yang konon itu waktu itu positif. Bagaimana itu? Terima kasih Mbak. Jadi sebelumnya akan kami jelaskan dulu bahwa Stup paling dekat Polri ini adalah sekolah pendidikan kepolisian negara, pembentukan perwira, yang dalam proses pembelajarannya ada beberapa jenis pendidikan. Yang pertama namanya Sekolah Inspektur Polisi atau disingkat SIP. Yang kedua namanya pendidikan alih golongan dari bintara ke perwira. Keduanya ini sebenarnya sama, outputnya adalah menjadikan seorang perwira berpangkat Inspektur 2. Namun mungkin persyaratannya berbeda. Untuk SIP itu rata-rata bintara yang sudah melaksanakan menjalani tugas kurang lebih 5 tahun, berpangkat Bribka. Kemudian juga untuk yang PAG ini berpangkat brigadir tinggi, AIP2, dia hanya untuk mengalih golongan ke perwira saja. Sehingga kedua jenis pendidikan ini output sama tapi masa pendidikan berbeda. Berbeda ya. Kalau SIP itu 7 bulan dan yang PAG ini 1 bulan. Nah, terkait dengan masalah pelajaran daring selama pandemi COVID ini, memang betul pada saat sekitar akhir Maret 2020 kemarin, mungkin Stupa ini adalah pertama kali menjadi sorotan juga pendidikan ya. yang menjadi klaster pertama. Seperti diawali dari 9 orang siswa kita, siswa SIP yang sebelumnya dirawat di rumah sakit Bayangkara kita. Dan ternyata setelah dilakukan pengecekan medis, yang awalnya mereka hanya sakit diduga sakit paru-paru, ternyata mereka terpapar COVID-19. Sehingga pada saat itu dilakukan pengecekan kepada seluruh siswa yang ada, sehingga ditemukan 600 sekian yang pada saat itu reaktif menggunakan swab, menggunakan rapid test. Nah, kemudian pada saat itu dilakukan kebijakan yang reaktif, siswa yang reaktif sekitar 600 sekian itu tetap tinggal di Stupa untuk dilakukan karantina, dan yang non reaktif atau dinyatakan sehat kita kembalikan semua ke Polda masing-masing, dan mereka melaksanakan perkuliahan atau proses belajar mengajar ini di sekolah polisi negara yang ada di Polda masing-masing. Nah, kemudian setelah berjalan sekitar 1,5 bulan, kita melaksanakan sistem blended learning, melaksanakan virtual, pembelajaran jarak jauh, sehingga tenaga pendidik yang ada di sini ini melakukan pembelajaran dan diterima secara jarak jauh dari SPN masing-masing. Jadi dulu ada 3 kelas, kelas Stupa, kemudian kelas cabang di SPN-SPN, dan juga termasuk siswa-siswa kita yang sedang dirawat di rumah sakit, sehingga mereka bisa menggunakan handphone ataupun laptop yang langsung terhubung dengan kelas induk yang ada di Stupa ini. Nah, pada saat itu tahap kedua proses pembelajaran jarak jauh, diambil kebijaksanaan seluruh yang tadi kita sebar di seluruh polda-polda ini kita tarik kembali, tapi tetap dipisah menjadi 4 kelas. Yang satu di Stupa, kemudian yang satu kelas itu berada di Pusdik Lantas Serpong, kemudian Pusdik Intel Soreang Bandung, dan Pusdik Min di Bandung. Namun baru masuk sekitar 1 minggu terjadilah
klaster yang terdapat di salah satu pendidikan pemerintah juga. Nah, pada saat itu akhirnya semua kita kembalikan ke rumah masing-masing. Ya, sehingga mereka bisa belajar dari rumah masing-masing. Namun kelasnya induk tetap ada di stupa ini. Karena apa? Karena ada beberapa juga siswa kami yang berasal dari daerah timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku Utara, yang mereka menyadari bahwasanya di rumah mereka itu akan diindikasikan akan mengalami gangguan sinyal. Nah, mereka memilih untuk tetap tinggal di stupa. Iya. Kalau dari yang 9 orang kemarin Pak, karena itu kan memang masih awal-awal ya, itu bagaimana Pak awal diketahuinya? Nah, karena pada saat itu penanganan cukup cepat. Jadi stupa ini juga di backup oleh Pusdokes Mabes Polri, kemudian juga ada bantuan dari Dinas Kesehatan Sukabumi, sehingga yang 9 kemudian yang reaktif juga, alhamdulillah semuanya sembuh. Karena tanggal 28 September kemarin mereka semua sudah dilantik menjadi perwira. Sudah dilantik juga. Sehingga tidak ada yang sampai berakibat fatal, itu nggak ada. Dan alhamdulillah ketika mereka dikarantina di sini, kemudian dengan perawatan di rumah sakit kita, mereka sembuh, dilaksanakan swab dan mereka negatif. Termasuk juga yang kita pulangkan juga, alhamdulillah mereka tidak terpapar pada saat melaksanakan pembelajaran di rumah. Akhirnya mereka ya itu tadi terbukti dengan mereka bisa mengikuti pelantikan menjadi seorang perwira. Berarti kan 9 orang yang positif pada awalnya, kemudian pada saat setelah melaksanakan rapid itu di sekitaran 600. Ya, 600 orang. Yang itu semuanya di sini 600. Ya. 600 di sini. Pada saat untuk di 600 itu Pak, untuk di sininya apakah bagaimana untuk penanganan yang 600 orang itu? Ya, tentunya karena memang ada perhatian khusus baik dari Pusdokes Mabes Polri, dari Mabes Polri, tentunya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, sehingga mereka kita isolasi di barak masing-masing, kemudian juga interaksi antara pembina dengan siswa itu juga kita laksanakan protokol kesehatan, dan pada saat itu juga sempat stupa ini kan diisolasi, sehingga akses masuk terbatas masyarakat ke stupa dan kita juga keluarkan terbatas pada saat itu. Ya tentunya ya kita melihat pada saat itu mungkin sebagai klaster pertama ya. Betul. Mungkin masyarakat juga masih panik mengetahui adanya kita sebagai klaster pertama, sehingga itu tadi pemerintah Kota Sukabumi juga melaksanakan isolasi terhadap stupa ini. Iya, Bapak, mohon maaf dipotong, nanti saya akan lanjutkan kembali karena memang pada saat itu kan otomatis akan ada perubahan sistem KBM ya Pak ya. Tapi nanti dijawabnya Bapak karena kita akan lanjutkan kembali untuk bincang-bincang di pagi hari ini setelah jeda berikut. Ya saudara, terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Sapa Sukabumi untuk di pagi hari ini dan masih bersama saya Anda Muslihat dan juga bersama Bapak Brigjen Mardias. Bapak, kita lanjutkan kembali yang tadi karena memang tadi itu KBM-nya sistemnya otomatis akan berubah ya Pak ya, di mana memang pada saat siswanya sendiri harus kembali ke rumahnya mungkin dan menjalani secara virtual. Sistemnya apa yang dirubah pada saat itu? Ya sebetulnya selama ini kita dalam perencanaan pendidikan tentunya melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka langsung, sehingga semua siswa harus berada di stupa ini. Namun karena pandemi COVID ini tentunya kita harus cepat beradaptasi, dan ini pun juga dilakukan oleh sekolah-sekolah lain tentunya yang memulangkan semua siswanya ataupun tidak melakukan proses belajar mengajar dengan tatap muka seperti yang mungkin di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA. Kita tahu bahwasanya mereka bisa belajar dari rumah. Tentunya kita mengadopsi hal tersebut. Iya. Apa kesulitannya Pak? Ya memang kesulitannya saat ini beberapa siswa, ya katakanlah karena mereka tinggal di rumah masing-masing, itu terkadang terdapat gangguan sinyal internet. Namun itu sudah bisa kita atasi
Karena apa? Karena setiap tenaga pendidik maupun dosen yang melakukan pengajaran ini selalu kita record, selalu kita tape. Sehingga hasil tape-nya itu kita kirimkan kepada semua siswa. Sehingga siswa yang mungkin terputus karena sinyal ataupun tidak mendengarkan dan lain sebagainya, dia bisa mengulangi kembali di waktu-waktu yang lain. Dan apakah itu menjadi jaminan untuk pada saat mereka lulus sampai sekarang? Ya, saya rasa apa yang selama ini kita tekankan kepada mereka, sikap integritas, sehingga ketika mereka tidak kita awasi, termasuk pada saat ujian misalkan, kita berikan soal-soal dan tentunya kita tidak bisa menguasai satu persatu, apakah mungkin di sampingnya ada orang yang membantu dan lain sebagainya, ataukah mungkin dia membuka buku. Tentunya kita lakukan ujian-ujian yang memang mereka bisa textbook. Namun kita berikan soal-soal yang memang mereka harus paham. Nah, salah satu seperti itu. Dan itu sampai akhirnya kemarin sekitar 1.550 lulus. Ya, lulus semua. Termasuk memang yang tadi positif ya Pak ya? Ya. Termasuk semuanya. Dan pada saat memang yang lain sudah lulus Bapak, untuk di tahun ini, di masa pandemi saat ini, tetap menerima untuk siswa baru? Kebetulan sesuai kalender pendidikan kita, memang tahun ini kan ada dua jenis pendidikan yang saya sampaikan tadi, ada SIP dan ada PAG. Kemarin ketika belum selesainya SIP dilantik, itu kita sudah menerima siswa lagi, yaitu siswa pendidikan alih golongan dari brigadir menjadi perwira, yang saat ini berjumlah 2.923. Namun kebijakan pimpinan, terutama Bapak Kalemdiklat Polri, yang masuk ke stupa ini hanya 345 orang, yang berasal dari Mabes Polri dan juga dari Polda Metro. Sehingga untuk polda-polda lain, mereka melaksanakan perkuliahan atau proses belajar mengajar dari sekolah polisi negara masing-masing polda. Namun tetap kelasnya tetap menginduk kepada stupa, sehingga kita tetap melaksanakan sistem blended learning dengan virtual pembelajaran jarak jauh. Dan saat ini alhamdulillah tidak ada hambatan. Walaupun kalau kita melihat rentang Indonesia ini kan ada 3 bagian waktu. Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Sehingga dosen atau tenaga pengajaran di sini kita menyesuaikan. Sehingga kita menggunakan 2 waktu. Yang pertama adalah WIB, kemudian yang kedua adalah Tengah dan Timur kita gabungkan. Sehingga tentunya ada yang berkorban, ada yang mendahului 1 jam, dan ada juga yang membelakangi 1 jam. Berarti pada saat untuk di yang ajaran baru ini, sekitar berapa siswa berarti Pak untuk di sini? 345. 345. Ya. Dan selebihnya yang ada di Polda masing-masing. Pada saat memang waktu itu sudah ada virtual, mungkin apakah Pak yang menjadi pembaruan virtual untuk sekarang di siswa yang baru? Ya, tentunya karena pengalaman kemarin pada saat program SIP kemarin memang sudah kita laksanakan, sehingga untuk yang siswa yang saat ini, yang pendidikan PAG ini, kita hanya melanjutkan saja. Dan tentunya kita juga selalu melakukan terobosan-terobosan, dalam arti kata dengan proses virtual ini jangan sampai menurunkan kualitas pendidikan. Karena syarat-syarat kompetensi ataupun profil kompetensi lulusnya perwira yang ada di SIP dan PAG ini sama. Mereka sebagai first line supervisor penyelat terdepan, kemudian juga mereka sebagai analisis di bidang tugasnya masing-masing, terutama dalam menjamin Harkam Tipmas dan penegakan hukum. Sehingga kita terus-menerus berupaya untuk bagaimana pelajaran-pelajaran ini bisa diserap oleh para siswa, dan bagaimana ujian-ujian yang kita berikan kepada para siswa itu betul-betul dimengerti, dan juga kita antisipasi ketika mereka mungkin mencontoh, mungkin bekerja sama dengan yang lainnya. Tentunya soal-soal itu kita buat sedemikian rupa sehingga mereka walaupun membuka buku tetap tidak dalam book, sehingga kita memang open book. Sehingga kita mengharapkan bagaimana pemahaman mereka tentang soal-soal yang kita berikan kepada mereka. Berarti memang ini diajarkan juga untuk bagaimana siswanya agar mudah dipahami ya Pak ya. Dan untuk yang baru ini sendiri Bapak kira-kira berapa lama untuk pembelajaran kali ini? Kalau untuk yang PAG ini hanya 1 bulan. Sehingga kemarin dia 22 Oktober masuk, 22 September masuk. Nanti akan lulus 21 Oktober.
sehingga sekitar tinggal 2 minggu saja mereka berada di sini, dan mereka nanti akan melaksanakan upacara penutupan pendidikan dan pelantikan perwira juga di sini. Dan seperti yang kemarin kami laksanakan dan juga itu dilaksanakan oleh pendidikan lain dan pendidikan negara lainnya, upacara terpusat di Stupa namun diikuti juga secara virtual di SPN-SPN. Dan kami juga selalu mengembangkan bagaimana proses belajar mengajar ini, seperti contohnya untuk persiapan pendidikan yang tahun 2021. Setelah ini selesai, kami akan melakukan record. Jadi semua dosen nanti akan kita record. Kemudian mungkin kita simpan dalam file, sehingga ketika nanti mereka melaksanakan proses belajar mengajar, ini sudah kita kirimkan, sehingga mereka bisa melaksanakan juga belajar mandiri. Gitu. Iya, terkait untuk di kendalanya sendiri nih Pak, untuk di yang sekarang selain memang tadi mungkin sudah Bapak jelaskan sinyal mungkin ya karena memang berbeda juga, terus juga dari waktu. Apakah ada kendala lain Pak yang dirasakan mungkin dari siswanya sendiri atau dari tim pengajarnya sendiri, apa yang dirasakan? Ya, saya rasa hanya mungkin kekakuan saja ya, kekakuan yang selama ini kita dibiasakan belajar secara tatap muka, sehingga kita interaksi langsung dengan para siswa dan audiens. Nah, mungkin dengan adanya virtual ini kita hanya bertatapan dengan televisi, namun karena memang saat ini juga kita menyongsong revolusi 4.0, ya tentunya itu harus kita biasakan. Apalagi selama pandemi COVID ini juga belum berakhir, ya tentunya akan kita teruskan proses belajar seperti ini. Iya, baik Bapak, terima kasih, dan nanti kita akan bincang-bincang lagi. Saya masih akan nanya banyak sekali Bapak kepada Bapak. Yang pasti untuk saudara tetap saksikan Sapa Sukabumi. Setelah jeda berikut kami akan kembali lagi. Ya saudara, terima kasih banyak Anda masih menyaksikan Sapa Sukabumi bersama saya Den Muslihat. Dan Bapak, ini yang kemarin menjadi sorotan mungkin untuk Stupa Sukabumi pada saat kelulusan di masa pandemi, dan itu terbanyak juga ya Pak ya. Pada saat itu mendapatkan penghargaan Pak, boleh dijelaskan penghargaan apa? Baik, kebetulan kemarin pada saat penutupan pendidikan kita mendapatkan penghargaan dari Rekor Muri yang ditujukan kepada Bapak Kapolri, Kalemdiklat dan Kastupa, di mana ada 2 kalau nggak salah itu penghargaannya. Yang pertama adalah peserta didik secara daring atau virtual terbanyak. Kemudian juga yang kedua peserta didik difabel yang juga terbanyak. Difabel itu kemarin pada saat SIP kemarin itu ada 14 orang, perwira Polri yang cacat seumur hidup. Nah, yang cacat ini diakibatkan karena cacat dalam pelaksanaan tugas. Ada yang tertembak, ada yang kecelakaan dalam pelaksanaan tugas, ada yang kena serpihan granat pada saat melakukan operasi. Dan Bapak Kapolri pasti memberikan kebijakan mereka diberikan kesempatan untuk menjadi seorang perwira, sehingga mungkin syarat-syaratnya itu kita kurangi, tidak seperti siswa-siswa lain yang berbadan sehat. Nah, sehingga kemarin kita mendapatkan 2 rekor itu. Yang pertama peserta didik secara daring terbanyak, kemudian juga peserta didik difabel atau yang cacat seumur hidup terbanyak. Pada saat pelaksanaan kelulusan seperti itu Pak di masa pandemi, apa berbedanya Pak? Ya tentunya kalau bagi siswa sendiri ya, kelulusan pendidikan itu adalah suatu hal yang membanggakan. Betul. Yang biasanya kalau kita tahu dari tahun ke tahun ini Stupa ini pasti rame. Rame dari keluarga yang menunggu, keluarga juga ikut menyaksikan. Namun saat ini berbeda, yang melaksanakan upacara ini hanya terbatas. Kemudian keluarga pun tidak kita izinkan untuk ikut dalam pelaksanaan pendidikan, dan juga hanya siswa-siswa yang dilantik pada saat itu yang berada di Stupa. Dan yang lainnya mereka mengikuti upacara penutupan ini melalui sekolah-sekolah SPN masing-masing di Poldanya,
dengan didampingi oleh Bapak Kapolda dan pejabat-pejabat di Polda masing-masing. Memang tahun ini terasa sekali Berbedanya ya Pak ya? agak berbeda. Iya sangat berbeda. Berarti pada saat itu untuk di tatap muka sendiri itu ada sekitar berapa tuh? Yang mana? Pada saat kelulusan? Pada saat kelulusan kemarin itu sekitar 450 lebih. 450 Ya. dan sisanya virtual di SPN Ya, masing-masing. ya sisanya virtual. Jadi 1000 sekian itu secara virtual. Luar biasa dan meraih penghargaan ya Pak ya. Saya ucapkan selamat sebelumnya. Terima kasih, dan Pak. untuk yang sekarang nih pada saat seperti ini apalagi mungkin mempunyai pembelajaran di sebelumnya yang pernah ada yang positif. Hal yang apa yang diperketat lagi Pak pada saat untuk penerapan protokol di Stupa ini? Kebetulan Stupa ini memiliki rumah sakit Bayangkara tingkat 2 Iya. yang cukup komplit. Apalagi dengan pandemi Covid kemarin sebagai klaster pertama, tentunya tenaga medis kita memiliki pengalaman yang sangat berharga. Pasti ya. Dan terbukti dengan yang konon katanya sekian ratus itu reaktif dan 9 positif. Itu sampai kemarin bisa lulus dengan sehat walafiat. Tentunya itu merupakan suatu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka bisa dilantik dengan tidak ada yang tersisa dan juga menjadikan pengalaman bagi tim medis kami sehingga yang saat ini ada ini memang sudah kita lakukan tindakan-tindakan medis yang cukup ketat dan juga protokol kesehatan juga kita perhatikan sangat ketat seperti contohnya yang tadinya satu kamar itu berisi 4 atau 3 saat ini kita isi hanya 2 orang dan kita pastikan jarak antara tempat tidur ke tempat tidur itu melebihi dari 2 meter. Dan kita juga selalu memberikan arahan instruksi kepada para siswa dan termasuk personel di sini untuk selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan ini sudah kita siapkan di semua baik kelas, asrama, ini semua sudah kita siapkan. Kemudian Bapak, karena ini kita kan belum mengetahui Ya. sampai kapan sih pandemi ini akan berakhirnya kapan gitu kan. Dan pastinya juga akan ada rasa kejenuhan mungkin pada saat pembelajaran virtual. Ini rencana Bapak untuk kedepannya pada saat KBM untuk sistem KBM ini seperti apa Bapak? Itu yang saya sampaikan tadi, bahwasannya saat ini kita masih menggunakan secara virtual, langsung tatap muka dengan virtual. Namun ke depan untuk tahun 2021 kita sudah menyiapkan kepada seluruh tenaga pendidik, kita akan melaksanakan tapping terlebih dahulu. Sehingga kita akan membuat tutorial-tutorial sehingga nantinya kita tinggal playback saja. Oh, jadi memang pengajarnya Ya. yang melaksanakan tapping terlebih Ya. dahulu ya. Biasa. Kalau selama ini kita virtual dulu, tapi tetap kita tapping. Dan kemudian itu kita kirimkan. Karena kita memastikan supaya para siswa yang berada di SPN itu memang betul-betul mendapatkan pelajaran dengan baik. Jangan sampai nanti mungkin ada yang mati lampu, putus internet gitu ya, atau mungkin karena sarana-prasarana yang karena dalam waktu dekat ini belum bisa kita penuhi fasilitasnya, ini akan terganggu, sehingga tetap link-link itu juga akan kita kirimkan. Dan untuk ke depan kita akan menyiapkan para tenaga pendidik kita untuk di tapping terlebih dahulu dan akan kita berikan mungkin di awal-awal pendidikan. Kalau untuk harapan ke depannya sendiri Ya. Pak, kalau mungkin barusan kan rencana ya Pak ya ke depannya, kalau kira-kira harapan Bapak untuk ke depannya? Ya tentu kita mengharapkan pandemi COVID ini segera berakhir, ya sehingga kita bisa melaksanakan pendidikan secara seperti biasa. Namun kita juga harus sudah siap, memang karena sebetulnya selama ini juga kita sudah diberikan fasilitas untuk melakukan meeting jarak jauh gitu ya. Nah tentunya akan kita berdoa bersama pandemi cepat berakhir. Karena apa? Karena walaupun ini bisa kita lakukan secara virtual, pasti akan berbeda. Karena keterikatan emosional para siswa ini sepertinya mereka tidak dalam satu wadah gitu. Karena selama ini kita juga membangun kemandirian mereka, kemudian disiplin mereka, rasa persatuan mereka gitu ya, membangun jiwa korsa mereka gitu. Ketika mereka ini tidak bertemu, tentunya akan berbeda. Ya baik Bapak, terima kasih banyak. Makanya doa kita juga mudah-mudahan Amin. pandeminya
ya Pak ya, dan juga tetap bisa melaksanakan KBM sebagaimana mestinya. Terima kasih Bapak untuk di hari ini, dan itu tadi saudara, untuk Anda juga tetap untuk menerapkan protokol kesehatan, terutama menerapkan 3M, menggunakan masker.